Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan dan pembenaran. Nama saya Sumara. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Saya lipat telinga saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu PKI dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Heca, sini. Sini. Tak kasih tahu. Ternyata Bapak Sumara itu PKI loh. Loh, dikasih tahu kok ngeyel. Lewong dulu itu waktu Bapak Sumara pulang dari Langgar, tiba-tiba diseret oleh tentara yang diantar Pak Lurah dan disaksikan oleh orang-orang kampung. Makanya kamu dan kamu semua jangan deket-deket sama Sumara. Ikuti ciduk model kon. Bapakku bukan PKI. Betul kata Simba. Mbok dulu ndak usah jadi kusirandong, ndak usah niris kelapa, ndak usah setor gula ke Dinwasto, sehingga harus mengurangi setoran ke Pak Lurah dan Projo. Lihat akibatnya. Hanya karena Dinwasto itu langganan andongnya Bapak, dan dia mengizinkan pohon kelapanya untuk diteres, Bapak jadi ikut-ikutan diciduk setelah Dinwasto diseret oleh tentara. Sejak saat itu, Simbo, Kang Rohima dan Yudhasri tak pernah lagi melihat Bapak. Dan saya sekalipun tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak selalu menguntit sepanjang hidup saya, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Pada satu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Juwanti. Selama bekerja di sana, saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Namanya Mas Edi. Dia adalah seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya saya harus jatuh terpelanting ke jurang yang curam. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Saya tidak bisa meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah tahu sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, harum jadah jika memiliki istri seperti saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW di Arab.
Segala sesuatunya saya penuhi, dari biaya administrasi di kelurahan, depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Bahwa segalanya akan mudah dengan selipan-selipan itu. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEP tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus tangi diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori metrika baju, dikotil monokotil menjadi irama kain pel, teori pidato menjadi omelan para majikan. Dan 13 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang katanya subur makmur kemari Pulau Cinawi hancur lebur menjadi wajan penggorengan di dapur. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung ramah tamah kekeluargaan dan suka gotong royong, mana? Dan sekarang di negeri orang saya menjadi budak. Saya hapuskan segala cinta saya, pengalaman pahit manis getir masa remaja saya. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Saya disiksa, gaji saya selama setahun hilang, Pak Hakim. Saya diperkosa. Tapi tidak, Pak Hakim. Saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang sudah merendahkan saya, mengambil pisau, yang kemudian saya hunuskan mata pisau itu ke jantung hatinya. Ya, majikan itu saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah binti Suliman, siap mati karena saya